berjalan dalam firman-Mu, hatiku siap. Salam, Kerlaver yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Senang boleh kembali bersama-sama dalam program Raise and God malam hari ini. Mari kita memberi waktu terbaik kita kepada Tuhan. Sekitar 30-an menit ini kita menghampiri tata kasih karunia-Nya. Kita persembahkan korban syukur kita lewat pujian kita, lewat penyembahan kita. Dan kita buka hati kita terhadap firman Tuhan, karena kita percaya dalam hadirat Tuhan kita akan mengalami kelegaan, sukacita, damai sejahtera. Kita akan alami kelepasan dari semua belenggu, dari semua hal yang membebani hidup kita. Karena kita sangat percaya apa yang dikatakan Tuhan Yesus kepada kita itu benar adanya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Sungguh luar biasa. Mari kita hampiri Dia. Kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami ucap syukur anugerah Bapa luar biasa bagi kami. Siapa kami? Orang yang berdosa ini, tetapi karena Yesus Kristus sudah mengorbankan dirinya untuk menebus kami, ada pengampunan, ada jaminan bahwa kami dilayakkan untuk boleh menghampiri tata kasih karunia-Mu, menikmati hadirat-Mu. Oleh sebab itu saat ini Bapa, kami datang kepadamu dengan seluruh keberadaan kami, seluruh beban masalah kami. Kami sangat percaya dalam hadirat-Mu membuat hati kami menjadi tenang, hati kami menjadi kuat. Kami alami kelegaan, sukacita, damai sejahtera yang dari-Mu. Ini kami Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.
kebenaran yang indah sekali bahwa Yesus Kristus adalah harta terindah dalam hidup kita yang tidak tergantikan oleh apapun juga. Tapi sayangnya keadaan kehidupan Kristen nggak selamanya seperti itu. Banyak juga yang meninggalkan Tuhan. Ada satu pertanyaan yang akan saya bacakan sebelum kita sharing firman Tuhan. Ada yang mengajukan pertanyaan seperti ini. Mengapa ada orang yang berasal dari keluarga Kristen meninggalkan iman Kristennya? Tetapi yang berasal dari keluarga non-Kristen, bahkan yang pernah membenci kekristenan, justru banyak yang kemudian beriman sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara mungkin sering dengar pertanyaan ini. Ada banyak orang yang dari kecil itu sudah ke gereja, tapi setelah dewasa meninggalkan Tuhan. Ini tidak hanya satu kasus ini, ada cukup banyak orang-orang Kristen yang seperti itu. Dan orang-orang baru yang awal-awal dia jadi Kristen, kemudian mengalami banyak hambatan, mengalami banyak kesulitan, justru orang-orang yang sangat teguh imannya, orang yang berkobar-kobar untuk menyatakan imannya. Saudara-saudara, kalau kita melihat situasi seperti itu, kita akan berpikir pada satu fakta bahwa orang yang beragama Kristen belum tentu dia punya iman Kristen yang sungguh-sungguh. Tetapi kalau orang yang beriman Kristen sungguh-sungguh, pasti dia beragama Kristen, itu pasti ya, karena dia akan lakukan semua apa yang Tuhan ajarkan dalam bentuk tata ibadah sehari-hari. Jadi saudara-saudara, tidak heran ada banyak orang karena secara lahir itu sudah ada dalam keluarga Kristen, kemudian dia terbiasa di gereja, tetapi itu menjadi sebuah tradisi, menjadi sebuah lingkungan saja yang membuat dia menjadi Kristen. Akibatnya ketika ada tekanan, ada masalah, ada situasi yang mengecewakan, atau ada pilihan lain yang bagi dia kelihatannya lebih nyaman, lebih disukai, tidak segan orang untuk akhirnya berpindah. Sebenarnya berpindah agama, bukan berpindah imannya, sebab dia tidak punya pengalaman pribadi dengan Tuhan Yesus Kristus. Hal seperti ini sesuatu yang sebenarnya tidak bisa dihindari dalam kehidupan kekristenan. Oleh sebab itu Tuhan Yesus pernah berkata di Matius pasal 22 ayat 14, sebab banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih, yang bertahan dalam imannya dan benar-benar meresponi imannya ternyata tidak banyak. Padahal yang dipanggil banyak, yang datang kepada Tuhan, yang ada di gereja pertama banyak. Tapi setelah itu ternyata yang benar-benar menunjukkan kemurnian imannya tidak banyak. Untuk menjelaskan hal itu, Yesus memberikan perumpamaan tentang perjamuan kawin yang kita bisa baca di perikop pasal 22 ini ya, ayat 1 sampai 14. Itu kita dapat gambaran perumpamaan tentang perjamuan kawin itu menjadi sebuah gambaran memang ada banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Ada banyak orang yang kelihatannya memenuhi gereja tetapi yang punya iman yang sungguh-sungguh teruji kepada Tuhan Yesus ternyata hanya sedikit. Kemurnian iman itu diuji dengan berbagai situasi dan kondisi. Tetapi ternyata tidak terlalu banyak, tidak seperti yang kelihatan. Yang sering kita lihat kadang-kadang di gereja begitu banyak. Situasi seperti itu akan selalu kita alami dalam kehidupan kekristenan kita. Kalau begitu saya ada pertanyaan nih Pak Heru ya. Yeah. Sebenarnya apa yang hendak diajarkan Tuhan Yesus melalui perumpamaan perjamuan kawin ini? Yang ada di pasal 22 ini ya. Betul Pak. Ya, melalui apa yang kalau kita pelajari, Tuhan ingin menegaskan 3 hal penting dalam kemurnian iman kita terkait dengan panggilan. Yang pertama, panggilan Allah itu membutuhkan tanggapan pribadi dari manusia. Coba kalau kita baca ayat yang kedua sampai yang kedua sampai yang ke-6.
Lalu Yesus berbicara pula dalam perumpamaan kepada mereka, hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu, tetapi orang-orang itu tidak mau datang. Ia menyuruh pula hamba-hamba lain, pesannya, katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah kusediakan, lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembelih, semuanya telah tersedia, datanglah ke perjamuan kawin itu. Tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya, dan yang lain menangkap hamba-hambanya itu, menyiksanya dan membunuhnya. Jadi dari perumpamaan ini jelas sekali bahwa ternyata Tuhan itu mengundang, memberi undangan sukacita bersama-sama dengan Dia. Undangan keselamatan, undangan yang memberikan damai sejahtera, memberikan anugerah yang luar biasa kepada setiap orang yang sudah dipilihnya. Ketika undangan itu diberikan, ternyata ada berbagai alasan orang menolaknya. Mereka tidak memberi tanggapan yang seharusnya. Kalau kita mendapatkan undangan pernikahan dari sahabat kita saja, kita pasti meresponinya. Kalau nggak bisa datang, kita akan menghubungi dia. Maaf, saya tidak bisa datang. Tetapi kalau masih bisa diatur, kita berupaya sedemikian rupa supaya bisa menghadiri undangan itu. Karena ketika diundang berarti kita merasa bahwa kita ini salah satu orang yang mendapat perhatian. Atau mungkin dianggap istimewa, dianggap penting, dianggap kehadiran kita itu membuat acara pernikahan itu menjadi lebih sukacita. Kita beri tanggapan. Tetapi yang terjadi di sini, ternyata Tuhan memberi undangan kepada orang-orang yang sudah dipilihnya. Mereka tidak memberi tanggapan sebagaimana seharusnya. Panggilan Tuhan membutuhkan tanggapan. Memang kalau bicara berbagai alasan, kita semua ada banyak alasan untuk tidak memenuhi panggilan Tuhan. Mereka bilang, kami harus ke ladang, kami harus ngurus orang tua. Bahkan ada yang reaksinya sangat buruk sekali. Hamba yang mengirim undangan itu akhirnya justru dibunuhnya, disiksa dan dibunuhnya. Ini kan gambaran dari banyak orang ketika mendengar kabar baik, kabar Injil. Ada yang merespon sangat buruk, bahkan ada yang menganiaya para saksi Kristus. Ini terjadi dari dulu sampai sekarang, seringkali masih terjadi. Tanggapan kita secara pribadi itu sangat menentukan apakah kita bisa menikmati sukacita dalam pesta yang Tuhan akan berikan. Respon pribadi. Kekristenan itu iman yang sifatnya tanggapan pribadi. Dari kecil kita mungkin sudah jadi orang yang beragama Kristen karena orang tua kita Kristen. Tetapi sebenarnya tidak otomatis kita punya iman Kristen kalau kita tidak memberi tanggapan pribadi. Ya, kalau kita ada dalam keluarga Kristen, orang tua kita pasti membawa kita ke gereja. Orang tua kita mendoakan kita. Orang tua kita memperkenalkan Tuhan kepada kita. Orang tua kita mengajarkan firman Tuhan dalam hidup kita. Kita sudah mendengar, kita sudah tahu, kita sudah melihat. Tetapi tetap namanya iman. Untuk menerima undangan keselamatan itu dibutuhkan secara pribadi. Iman itu sifatnya pribadi. Respon pribadi kita menentukan apakah kita akhirnya bisa masuk dalam sukacita keselamatan yang Tuhan anugerahkan kepada manusia. Jadi kalau ke surga itu tidak bisa rombongan. Ke surga itu respon pribadi. Jadi kalau ke surga bahkan juga tidak bisa juga kan. Kalau kita pergi ke mall, kita bisa boncengan. Yang naik motor, yang naik mobil, satu mobil, bisa rombongan. Tetapi kalau ke gereja, kita juga masih bisa ke rombongan. Tetapi nanti kalau bicara tentang keselamatan, siapa yang akhirnya menerima mengalami keselamatan, akhirnya bisa menikmati sukacita di surga bersama-sama dengan Tuhan. Orang yang memberi tanggapan pribadi. Ketika dia mendengar undangan, mendengar
Injil, kabar baik itu diberitakan. Apakah kita meresponi pribadi atau tidak, itu menentukan apa yang akan kita terima dan alami di dalam Tuhan. Yang kedua, panggilan Allah itu merupakan kasih karunia. Karena yang dipilih itu ternyata menolak, kemudian Tuhan sangat murka. Ayat 7. Maka murkalah raja itu lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Jadi artinya Tuhan itu sangat serius orang-orang yang menolak undangannya untuk menikmati keindahan pesta sukacita bersama dengan Dia. Tuhan itu serius, tidak menganggap itu sesuatu yang biasa-biasa saja. Lalu apa yang dilakukan Tuhan? Sesudah itu Ia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan kawin telah tersedia, tetapi orang-orang yang diundang tidak layak untuk itu. Sebab itu pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu. Maka pergilah hamba-hambanya itu dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang-orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Karena yang dianggap layak untuk menerima undangan, yang dianggap layak menerima undangan itu mereka tidak meresponinya, bahkan ada yang menganiaya dan membunuh hamba-hamba yang diutus raja itu. Akhirnya raja itu memutuskan, kalau begitu pergi saja di persimpangan-persimpangan jalan, di jalan-jalan dia utus hambanya untuk memberikan undangan kepada siapa saja yang mereka temui. Dengan kata lain, yang kedua ini diberikan kepada orang yang sebenarnya tidak layak menerimanya. Saudara, kita tahu bahwa umat Israel adalah umat pilihan Tuhan. Tetapi dalam kekerasan hati mereka, akhirnya Tuhan memberi anugerah kepada bangsa-bangsa yang lain untuk juga boleh menikmati panggilan menjadi umat pilihannya, menjadi umat kesayangannya. Dan itulah gereja Tuhan. Itulah kita semua. Kita semua adalah orang-orang yang sebenarnya tidak layak untuk menerima keselamatan. Kita semua adalah orang-orang yang sebenarnya tidak layak untuk datang kepada Tuhan. Kita semua adalah orang-orang yang tidak layak menikmati sesuatu yang kudus yang dari Tuhan. Kita semua tidak layak untuk bisa menikmati persekutuan yang indah dengan Bapa di surga. Tidak layak. Tetapi dalam ketidaklayakan itu kita diberi undangan. Dan puji Tuhan kalau saat ini kita meresponinya dan kita membuka hati kita untuk berkata, ya, aku mau datang kepada Tuhan. Puji Tuhan kalau hari ini kita sudah menjadi pribadi yang menerima Yesus Kristus, pusat dari Injil Yesus yang menyelamatkan itu dalam hidup kita. Itu adalah anugerah. Jadi saudara-saudara, mendengar Injil itu anugerah. Bisa mempercayai Injil itu anugerah. Bisa menjadi anak-anak Allah itu anugerah. Jadi orang Kristen itu sebuah anugerah. Karena ini sebuah anugerah, harusnya menumbuhkan rasa hormat dan kasih yang semakin besar dalam hidup kita kepada Tuhan. Sebab kalau kita sadar kita tidak layak, bukankah itu membuat kita itu sangat bersyukur, sangat berterima kasih, dan akhirnya kita itu sangat menghormati yang memberikannya. Oleh sebab itu, yang ketiga penting sekali, kita harus sungguh-sungguh hidup dalam pertobatan ketika mengikut Tuhan. Ayat 11, ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, "Hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta?" Tetapi orang itu diam saja. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, "Ikatlah kaki dan tangannya, dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi."
Jadi ketika orang-orang itu memberi respon, mereka datang ke tempat pesta. Ternyata ada orang-orang yang tidak berpakaian pesta. Raja melihat dan murka dan menyuruh pasukannya hukum mereka. Kenapa seperti itu? Karena ketika orang datang di pesta raja, harusnya dengan pakaian yang pantas. Mungkin sederhana, tetapi itu pantas untuk masuk istana raja. Tetapi ada orang-orang yang sembrono, dia berpakaian seenaknya. Dan itu menunjukkan dia tidak punya rasa hormat terhadap raja yang mengundangnya. Saudara, kalau bicara tentang pakaian di Alkitab, salah satu pengertiannya apa? Itu hidup kita. Cara hidup kita. Kalau kita sudah menerima undangan dari Tuhan, kita sudah memperoleh anugerah keselamatan dari Tuhan, kita menjadi anak-anak Allah, bukan berarti kita boleh hidup sembrono seenaknya. Kita harus menanggalkan baju kita yang lama dan mengenakan baju yang baru. Kita harus lepaskan cara hidup kita yang lama dan mengenakan cara hidup yang baru seperti yang Tuhan ajarkan. Kita tidak boleh sembrono dengan dosa, kita tidak boleh sembrono dengan gaya hidup lama yang memang bertentangan dan itu menyakiti hati Tuhan. Ketika kita datang ke gereja, ketika kita melayani, tetapi kita tetap mempertahankan cara hidup kita yang lama. Kita tetap mempertahankan kebiasaan-kebiasaan yang berdosa. Mungkin di mata manusia kita dianggap orangnya baik sekali, setia ya. Orangnya sangat mengasihi Tuhan. Tetapi di mata Tuhan saudara tidak menghormati Tuhan. Harusnya kalau kita beribadah, melayani, kita semakin ingin mengasihi Tuhan. Kasih kita itu terlihat dari bagaimana kita tegas terhadap hidup kita yang lama. Ya, kita semua memang tidak sempurna, tetapi ada kesungguhan dalam hidup kita untuk benar-benar hidup dalam pertobatan. Kita tidak akan main-main dengan hidup kita, karena kita tahu saya tidak layak, sudah diberi anugerah, sudah diberi kesempatan, diberi pengorbanan, penebusan Yesus yang begitu sempurna, tidak layak bagi saya untuk main-main. Karena hidup lama itulah yang membuat Yesus mati di atas kayu salib. Karena saya mempertahankan, membiarkan dosa mengikat saya di masa lalulah yang membuat Yesus akhirnya harus mati di atas kayu salib. Untuk membebaskan saya. Bagaimana mungkin saat ini saya masih mempertahankan itu. Bahkan tetap hidup dalam cara hidup yang berdosa itu. Sementara Yesus sudah mati untuk saya. Tidak ada rasa hormat. Tidak sungguh-sungguh mengasihi. Jadi saudara-saudara, apakah saudara yakin saudara adalah orang yang sedikit orang yang dimaksud Tuhan? Ada banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Jadilah orang yang tetap dipilih oleh Tuhan. Karena saudara bisa menghargai, bisa mensyukuri, dan tetap menghormati Tuhan dalam hidupmu hari-hari. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami ucap syukur karena dalam ketidaklayakan kami sebagai manusia yang berdosa, yang penuh cacat celah, yang cemar. Tetapi Engkau sudah mengundang kami dengan Injil Yesus Kristus, kabar keselamatan itu. Kami bersyukur atas undangan itu. Kami bersyukur karena Roh Kudus sudah menjamah hati kami. Sehingga kami tidak hanya mendengar, tetapi kami bisa mempercayai Injil Yesus Kristus. Kami sungguh-sungguh bisa mengimani bahwa Yesus sudah mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kami. 3 hari kemudian mengalami kebangkitan dan itu menjadi kemenangan atas kehidupan kami terhadap hidup yang lama. Kami bersyukur anugerah-Mu begitu sempurna bagi kami. Oleh sebab itu Bapa, biarlah kami juga dengan kekuatan Roh Kudus menjalani hidup kami, meninggalkan cara hidup kami yang lama, hidup dalam pertobatan senantiasa. Hari demi hari kami akan membereskan hal-hal yang membuat Engkau berduka cita, yang menyakiti hatimu karena perilaku-perilaku yang berdosa.
Roh Kudus menolong kami mengalami perubahan, sehingga kami menghasilkan buah-buah pertobatan yang nyata. Tuhan akan dapati kami bukan dengan murka karena kami tidak menghormati hadirat Tuhan, tetapi Bapa begitu bersuka cita melihat kami, menyambut kami sebagai orang-orang yang meresponi kabar baik, orang-orang yang meresponi anugerah Tuhan, orang-orang yang punya komitmen untuk selalu hidup dalam pertobatan. Bapa, Engkau teguhkan iman anak-anak-Mu. Siapapun saudara-saudara yang saat ini bersama dengan kami, mungkin saat ini mereka sedang galau dengan imannya, mulai ada keraguan atas apa yang terjadi, tetapi biarlah kebenaran firman Tuhan ini meneguhkan kembali bahwa undangan yang Tuhan sudah berikan melalui Injil Yesus Kristus, kabar baik yang sudah mereka pernah dengar, bahkan mereka percayai, itu adalah kabar yang paling penting dalam hidup manusia, yang menjamin kehidupan mereka sampai kekekalan, menikmati sukacita kemenangan, sukacita penuh berkat Tuhan dalam kekekalan. Teguhkan kembali iman anak-anak-Mu yang mulai goyah. Roh Kudus arahkan hati mereka kembali pada kebenaran ini. Bagi saudara-saudara yang sedang bergumul dengan berbagai dosa, kebiasaan-kebiasaan buruk yang jahat di mata Tuhan, kami mohon anugerah-Mu Bapa. Roh Kudus juga menjamah mereka, memberi mereka kebebasan. Seiring mereka ada kerinduan untuk mengalami kebebasan, Roh Kudus bekerja sehingga ada kebebasan. Mereka tidak lagi terbelenggu dengan dosa-dosa mereka. Mereka tidak lagi dikuasai oleh dosa-dosa mereka, tetapi mereka sungguh bisa lepas dari semua ikatan itu, hidup merdeka dalam kebenaran Kristus Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa. Tuhan berkati anak-anak-Mu sebagai saksi-saksi. Tuhan berkati hamba-hamba-Mu yang memberitakan Injil. Kemanapun mereka Tuhan arahkan, biarlah kabar sukacita yang mereka sampaikan itu direspon oleh banyak orang. Sebagaimana kerinduan-Mu Bapa, kami juga rindu ada banyak orang yang membuka hatinya terhadap Injil Yesus Kristus dan mengalami kuasa keselamatan dari Injil Yesus Kristus tersebut. Terpuji nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bersyukur kalau kita saat ini bisa mempercayai Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Itu karena Roh Kudus bekerja. Itu adalah anugerah yang terbesar dalam hidup kita. Jangan pernah berpikir ke lain hati. Jangan pernah berpikir meninggalkan Tuhan yang memberi jaminan keselamatan dalam hidupmu. Kalau saudara sedang mengalami berbagai pergumulan hidup, saudara membutuhkan dukungan doa, silakan untuk menghubungi kami di nomor telepon yang tertera di layar saudara. Tim doa kami akan mendukung saudara dalam doa. Selalu percaya, tetap percaya bahwa Tuhan bisa diandalkan. Dia akan memberi pertolongan terbaik dalam hidup kita. Kalau saudara ingin memberikan komentar, silahkan menuliskannya di ruang komentar yang ada di channel Diaspora TV. Kami tunggu. Mazmur 4 ayat 8-9. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram aku mau membaringkan diri, lalu segera tidur. Sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Puji Tuhan, selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam.